sukacita? Ya, terima kasih buat kalian saudara sampai di malam ini. Dan besok diharapkan semua merayakan hari Pentakosta itu. Setiap keluarga pastikan anak-anak saudara semua sisi rumah tidak ada yang tidak hadir, karena itu memang perayaan. Kita harus memahami bahwa kita tidak sendiri karena kehadiran Roh menolong itu. Dengan cara merayakan itu kita bisa menghargai pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal yang tidak bisa terpisahkan, yaitu menghormati, menyambut kesucian yang datang ke dunia ini. Kita dengar firman Tuhan dari kitab atau surat Yudas, Rasul Yudas, pasal 1 ayat 17 sampai 20. Surat Yudas ditulis oleh saudara daripada Tuhan Yesus. Hanya satu pasal dia tuliskan pesannya. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, inilah kiamat kata pendeta yang akan hidup menurut hawa nafsu mereka. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Tetapi kamu saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Tuhan silakan duduk, yang berbahagia adalah kita yang datang dalam doa sepuluh malam dengan firman Tuhan. Ini nasihat dari seorang yang bernama Yudas, memberi nasihat untuk meneguhkan iman menjelang akhir zaman ini. Yudas adalah memperkenalkan dirinya saudara tidak sebagai saudara Tuhan Yesus karena kerendahan hatinya, karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia menempatkan dirinya dengan memperkenalkan dirinya sebagai hamba. Di ayat 1 dikatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus. Dia menyadari dirinya bahwa hubungannya dengan Yesus Kristus itu adalah antara Tuhan dan hamba. Walaupun mereka lahir dari ibu yang sama, yaitu Maria, Bunda Maria. Kemudian dikatakannya dan saudara Yakobus. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Kenapa ditekankan Yakobus? Yakobus adalah gembala besar yang menggembalakan jemaat Yerusalem. Jadi dia tidak mau kaitkan dengan nama Tuhan Yesus. Itu kerendahan hatinya, dan dia menempatkan diri sebagai hamba. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, mari kita menempatkan diri hanyalah sebagai hamba-Nya. Dia memberi peringatan saudara tentang pengulangan, tentang apa yang terjadi dahulu. Di akhir zaman nanti dikatakan akan muncul lagi masalah seperti zaman dulu. Ada orang yang melanggar karena malaikat-malaikat juga atau iblis-iblis, mereka melewati kekuasaannya. Kita lihat di ayatnya yang ke-6 sejenak. Kehidupan yang lama itu akan terulang. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi malaikat itu ada batas-batas kekuasaannya. Area ini siapa? Tapi karena mereka melewati, mereka disebut menjadi pelanggar dan disebut menjadi iblis atau setan. Melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Dan iblis itu si Satan
Yang sekarang berkeliaran hanyalah anak-anak buahnya, keronconya, tetapi iblis itu sendiri rajanya belum dilepas, dia dibelenggu. Ayat 7 sama seperti itu. Sama seperti malaikat-malaikat yang lewat tapal batas. Sama seperti itu Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dengan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Sekarang kalau saudara pergi ke Timur Tengah, lihat Laut Mati, itu bukti daripada hukuman. Laut Mati itu terdiri daripada semua garam. Bukit-bukit di sekitar Laut Mati semua gunung garam. Itulah bukti sampai sekarang bahwa api itu ada nantinya, saudara, hukuman itu. Nah, Yudas mengingatkan di akhir zaman ini. Saudara boleh lihat sekarang karya daripada ini bisa sampai ke seluruh dunia, sampai ke negara kita, sampai kepada petinggi-petinggi pun bisa kena. Sehingga diberi pesan oleh Rasul Yudas. Ingatkan demikian. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, perlu kita mengingat pengajaran daripada Alkitab, pengajaran daripada rasul-rasul. Ya, semua Alkitab ini setiap perjanjian baru ditulis oleh berbagai rasul. Ada surat Matius, Rasul Matius, Lukas, Yohanes, Petrus, juga surat-surat daripada Rasul Paulus. Banyak sekali, paling banyak surat Rasul Paulus. Nah, kita harus ingat. Bagaimana mau ingat kalau nggak pernah baca? Bagaimana kalau kita nggak sempat baca, nggak mau dengar khotbah? Bagaimana kita bisa dengar khotbah kalau kita nggak kebagian? Di situ kita kembali diingatkan bahwa ada satu titik nanti kita tidak bisa lagi mendengar firman karena berbagai kesulitan dunia atau larangan. Kita masih bisa leluasa sekarang, jadi pakailah sebaik-baiknya saudara. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Jadi rasul-rasul dari dulu sudah kasih peringatan bahwa menjelang akhir zaman. Sebelum berlalu semuanya saudara, berita terakhir bahwa Israel memberi ancaman langsung. Dia tidak berbicara diplomatis, dia langsung berkata, semua tentara TNI yang ada bergerak, dia langsung bilang, jangan main-main. Kalian hadir TNI di daerah konflik, ancaman bagi kami, siap-siap untuk Israel. Jadi menjelang akhir zaman ini di dunia kacau. Nah, apa yang terjadi? Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Pokoknya yang diamalkan adalah menurut keinginan daging. Tidak ada keinginan roh, tidak ada keinginan daging, keinginan perut, keinginan mata. Hati-hati yang tidak rajin beribadah, itu keinginan daging. Tidak memikirkan kebutuhan rohaninya. Saudara boleh memiliki titel setinggi apapun, jabatan gaji sebesar apapun, itu keinginan daging. Bukan tidak boleh, tapi jangan lupa keinginan roh. Apapun alasannya. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepasatan mereka. Mereka akan mengejek, ngapain ibadah, ngapain puasa malam, ngapain melayani dan sebagainya. Dan siapa mereka itu? Ayat 19, selain pengejek, mereka adalah pemecah belah. Ini menyusup orang ke dalam untuk membuat konflik, perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kemudian siapa mereka? Mereka manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, ini catatannya. Tidak memiliki Roh Kudus artinya tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus hanya Dia tanpa kita minta. Ketika kita percaya, memang kita memiliki Roh Kudus asal mengakui Yesus Tuhan. Walaupun sejahat-jahatnya dia memang ada Roh Kudus. Tapi yang dimaksud di sini adalah dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus.
Nah, ini yang sulit. Semakin kita menjauhi daripada peran Roh Kudus, kita tidak mampu menjalani hidup ini secara kasih. Dan diingatkan oleh Yudas, adik daripada Rasul Yakobus, dikatakan, namun kamu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan membangun dirimu, ini terjemahan terbaru, terjemahan lama dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Bukan iman kaleng-kaleng, tapi membangun diri. Jadi artinya ada upaya kita membangun kerohanian. Orang boleh bisa bangun rumah, boleh ini, tapi sekarang jangan lupa membangun diri. Membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, bukan yang lain-lain, saudara. Dan setelah itu dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau kita berdoa dengan akal pikiran, dengan daging, itu bisa lewat begitu saja. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa di dalam Roh, dengan pimpinan Roh Kudus, dia ambil alih, dia tahu persis apa yang perlu untuk kita. Kemarin ada sedikit disinggung tentang itu, bahwa seringkali kita salah sasaran dan tidak tersambung kepada Tuhan, karena memang tidak tersambung. Untuk bisa benar-benar connect, diperlukan Roh Kudus menolong kita. Sehingga dikatakan sebenarnya kita tidak tahu berdoa, tetapi dengan adanya Roh Kudus membimbing kita, kita bisa nyambung dengan Tuhan. Itu hal-hal yang perlu kita ingat, saudara. Ingatlah. Jadi pesan nomor 1 adalah mari kita ingat pesan firman Tuhan. Nomor 1, untuk bisa ingat kita ada waktulah membaca. Begini tebalnya ini, saudara, kitab kita ini. Pernah saudara baca? Teratur, mungkin satu surat pun ada jemaat yang gak baca sampai nanti dia menutup mata selamanya. Saudara yang pernah melayani juga begitu, saudara harus siapkan waktu baca Alkitab. Satu kali Yusuf Roni bilang, aku bersyukur masuk penjara dengan masuk aku penjara. Katanya, entah beberapa kali aku baca Alkitab itu sehingga aku menjadi kuat. Aku bisa melayani Tuhan, aku bisa membantu dari penjara. Kata almarhum Bapak Yusuf Roni. Demikian juga sekarang ada banyak orang yang para apoleget yang masuk penjara, termasuk yang tadi di dalam penjara, mereka banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, makin kuat iman mereka, bukan makin loyus pada kasih. Jadi mari kita mau mengingat apa yang telah dikatakan oleh firman itu, oleh rasul-rasul itu, dan hati-hati saudara bahwa di akhir zaman ini akan lebih banyak godaan yang mengarahkan kita untuk mengikuti keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Banyak godaan yang akan muncul, orang makin banyak mengejek saudara, mengejek ibadah, mengejek cara doa, mengejek cara memuji, menyembah. Ya, itu biasa. Mengejek dan mengejek. Dan jangan saudara menjadi bagian si pengejek. Kemudian juga yang suka memecah belah, memancing perselisihan pertengkaran. Hati-hati saudara, itu akan muncul juga sering kekasih. Dan yang selanjutnya dikatakan yang hidup tanpa Roh Kudus, Kristen tapi tanpa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar firman Tuhan yang judulnya adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Kepada 12 orang yang ada di Efesus, Rasul Paulus singgah ke pedalaman kota Efesus. Itu ada di Turki sekarang, peninggalan kota Efesus. Dan Efesus ini kota, salah satu kota yang disurati oleh Rasul Yohanes kepada 7 gereja yang ada di Turki. Sampai sekarang masih ada runtuhannya, yaitu salah satu adalah Efesus. Masih ada sekarang bukti-bukti geografinya secara historis, saudara-saudara boleh lihat.
Ke sana kalau saudara ada uang banyak untuk tur rohani Kristen ke Turki, itu paling banyak. Mulai gereja yang besar yang berubah menjadi masjid, masih terlihat di gedung-gedung itu ya gambar-gambar yang indah tentang Tuhan Yesus, walaupun di dalamnya orang udah sembahyang, udah sholat. Jadi banyak sekali saudara yang mengatakan bahwa kita harus hidup dengan Roh Kudus, jangan tanpa Roh Kudus. Jadi tidak main-main kita menjadi seorang Kristen bahwa kita perlu Roh Kudus, tidak hanya sekedar aku percaya kepada Allah Bapa kali langit dan bumi, dan juga aku percaya kepada anaknya yang tunggal, yang lahir yang dikandung dari perawan Maria, dan lain sebagainya. Aku percaya akan Roh Kudus, semua kita bisa tahu. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus menerima Roh Kudus sebagai penolong. Sedangkan kita menerima Roh Kudus, itu yang diingatkan saudara. Itu poin-poinnya saudara kasih. Jadi mari kita saudara memiliki perlindungan, yaitu milikilah iman, bangunlah dirimu, bangun kerohanian. Gimana caranya? Berdoa, beribadah, baca Alkitab. Bangun, bagaimana membangun? Namanya membangun. Bangunlah dirimu. Saudara boleh membangun ekonomi, masa depan, boleh-boleh saja. Jangan lupa. Karena saudara boleh saja dia mau mencapai karir tertinggi. Kalau boleh bilang dia belajar. Belajar boleh-boleh saja, tapi kalau mau ibadah Bapak Ibu, karir boleh dibangun. Alkitab tidak ada pula membilang bangunlah karirmu setinggi mungkin, kumpulkanlah uangmu sebanyak mungkin. Ada pula yang Tuhan kata kumpulkanlah hartamu di sorga itu, sebab di bumi semua gagak karam akan memakan. Tadi saudara muncul di televisi, ada orang yang pergi ke bank, Cuman ini celenganku, tabunganku dari makan raya sekian persen sudah habis, boleh gak yang buka? Kasian ya, gua habis. Pernah nonton itu TV? Pernah kan? Celengan aja, pada itu kaleng bisa, maupun bentuk tanah, raya bisa masuk makan. Seperti itu. Satu kali juga ada orang jual emas dari toko yang satu. Ini udah berkurang, gak segini lagi, tapi suaranya sekian. Ini nyatanya lihatlah, berkurang. Lalu tidak dipakai. Jadi saudara boleh anak saudara maju, tapi kalau tidak takut Tuhan, jangan lupa membangun iman. Kalau dia lupa iman, saudara, kemanapun dia, biarpun dia orang punya, bisa dia lupa diri, bisa dia hidup kedagingan yang dipuaskan, tak kenal Tuhan, bisa terlibat macam-macam, bisa pergaulan bebas. Jadi saudara bangun iman, ya bangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Itu pesannya, bangunlah dirimu di atas dasar iman. Sebab apa? Iman itu adalah perisai. Perisai yang akan melindungi kita, saudara. Yang kedua adalah setelah kita bangun diri kita di atas iman, dasar iman yang paling suci, yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Berbanyak berdoa, sesibuk-sibuknya adalah waktunya saudara jumpa dulu sama Tuhan, mau di rumah, mau di kamar, mau di mana. Terlebih di gereja sekarang. Apa yakin saudara akan begitu tekun di rumah berdoa? Kalau bapak mungkin karena melihat situasi di rumah, anak-anak, istri bagaimana, sulit berdoa di rumah. Si istri juga begitu, melihat pekerja berdoa dari pagi sampai malam gak habis-habis. Itu ibu-ibu ya. Kayak ibu-ibu itu di dunia ini paling repot. Gak tahu ya ibu-ibu di sini ya. Tapi kalau malam-malam melihat ibu-ibu itu paling repot loh. Gak habis-habis. Dipikirnya. Tapi tempat saudara ya,
Pokoknya menurut bapak-bapak ibu itu pencari. Sempat mau berdoa, karena bising sini, suara di sana, suara di sini. Mana kok bapak-bapak mau berdoa? Anak-anak juga sempat mau berdoa, mana main gadget terus? Ada. Kami tidak saudara ke gereja. Amin. 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 Bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Hanyalah iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus yang bisa mengikat keluarga itu. Kalau saudara punya uang banyak, istri cakep, semua ada, kadang-kadang makin ada, makin bermain mata. Tanpa Roh Kudus istri bisa lari, padahal suaminya ganteng, uang ada. Itu juga suami. Makanya bangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Itu benteng kita dalam hidup ini semua. Iman. Semua kita cari bisa kacau kalau semua sudah lari-lari. Iblis tidak takut dengan orang yang berdoa dengan daging atau akal pikiran saja. Gak begitu takut dia. Tapi kalau dia melihat orang berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus, baru dia ketakutan. Karena ada si penolong, harus takut. Kalau kita sendiri saudara, enggak. Iblis tidak takut, udah biasa dia dengar. Karena dua itu bagi dia biasa saja. Tapi kalau udah ada Roh Kudus yang membantu, itu punya kuasa. Mari kita sekarang di malam terakhir ini beri kesempatan pakai iman berdoa, kita bantu Roh Kudus. Tanya apa yang mau saudara minta. Dan besok jangan lupa kita ajak teman kita siapapun bersama-sama kita menghargai karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Mari kita datang di kaki Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biarlah Roh Kudus menjamah